Assalamualaikum. Sebelum perkuliahan online ini dimulai, diharapkan kepada mahasiswa untuk mempersiapkan perlengkapan kuliahnya ya. Dan nanti akan ada kuis di akhir perkuliahan. Sudah siap? Topik yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang dualisme. Ada 3 subbab yang akan kita gali lebih dalam. Yang pertama itu kita membahas tentang konsep dualisme. Dualisme merupakan suatu konsep yang sering dibicarakan dalam ekonomi pembangunan, terutama kalau kita membicarakan kondisi sosial ekonomi negara yang sedang berkembang. Dualisme merupakan keadaan yang menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa-bangsa kaya dan miskin, dan perbedaan antara berbagai golongan masyarakat yang semakin meningkat. Pada dasarnya, konsep dualisme mempunyai 4 karakteristik pokok. Yang pertama yaitu 2 keadaan yang berbeda, di mana suatu keadaan bersifat superior dan keadaan yang lainnya bersifat inferior, yang hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama. Contohnya, seperti hidup berdampingannya antara metode produksi modern di perkotaan dengan metode produksi tradisional di pedesaan. Kemudian antara orang kaya berpendidikan tinggi dengan orang yang miskin yang tidak berpendidikan sama sekali. Contohnya yang lain yaitu antara negara-negara industri yang kuat dan kaya raya dengan negara-negara yang lemah. Jadi ada 2 hal yang ditekankan di sini. Yang pertama yang superior dan inferior yang hidup berdampingan dalam ruang dan waktu yang sama. Dan semua itu merupakan penjelmaan dari keadaan yang dualistis. Karakteristik yang kedua yaitu kenyataan hidup berdampingannya 2 keadaan yang sangat berbeda, yang bersifat kronis dan bukan transisional. Perbedaan tersebut merupakan fenomenal yang sementara, kemudian akan hilang dengan sendirinya sejalan dengan berjalannya waktu. Misalnya, hidup berdampingannya antara kemakmuran dan kemiskinan secara internasional bukanlah suatu fenomena yang sederhana yang kemudian bisa hilang karena proses waktu semata. Jadi yang perlu ditekankan di sini yaitu adanya keadaan yang berbeda yang hidup berdampingan, namun karena adanya perubahan waktu, berjalannya waktu, maka proses kesenjangan atau perbedaan tersebut akan hilang. Karakter yang ketiga yaitu derajat superioritas atau inferioritas itu tidak menunjukkan kecenderungan yang menurun, bahkan terus-menerus meningkat. Contohnya, perbedaan produktivitas antara industri-industri negara maju dengan negara yang sedang berkembang nampak semakin besar dari tahun ke tahun. Jadi maksudnya negara yang kaya itu semakin kaya dan negara miskin itu semakin miskin. Jadi kesenjangannya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tidak ada perubahan lebih seimbangnya, justru malah semakin timpang. Dan karakteristik yang keempat adalah keterkaitan antara unsur superior atau unsur inferior, yang menunjukkan bahwa keberadaan tersebut hanya berpengaruh kecil sekali atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali dalam pengangkatan derajat unsur inferior. Bahkan kenyataannya unsur yang superior ini seringkali justru menyebabkan timbulnya kondisi keterbelakangan atau underdevelopment.
Jadi karakteristik yang keempat ini, keterkaitan antara dualisme yang berbeda, dua negara yang berbeda itu tidak ada pengaruh atau hanya pengaruh yang sangat kecil sekali terhadap negara yang lainnya. Bab selanjutnya yaitu macam-macam dualisme. Jadi ada 5 dualisme yang akan kita telaah kali ini. Yang pertama, dualisme sosial, dualisme ekologis, dualisme teknologi, finansial, dan yang terakhir regional. Yang pertama, dualisme sosial. Dualisme ini merupakan temuan penelitian dari seorang ekonom Belanda yaitu J.H. Boyke tentang sebab-sebab kegagalan dari kebijakan ekonomi kolonial Belanda di Indonesia pada zaman penjajahan. Si pokok dalam penelitian Boyke adalah perbedaan antara tujuan kegiatan ekonomi di barat dan di timur secara mendasar. Kalau negara barat itu lebih didasarkan kepada rangsangan kebutuhan ekonomi, sedangkan di Indonesia atau negara timur kegiatan ekonomi itu disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan sosial. Dia juga mengatakan bahwa pemikiran ekonomi barat tidak bisa diterapkan pada permasalahan-permasalahan negara bagian timur atau negara Indonesia tanpa suatu adanya modifikasi teori. Dalam masyarakat yang dualistik disebabkan oleh adanya sistem sosial yang lebih modern, maksudnya negara barat, kemudian berkembang di negara lain karena adanya penjajahan dan perdagangan internasional misalnya. Dualisme yang kedua yaitu dualisme ekologis yang dikemukakan oleh Clifford Geertz. Dualisme ini ditandai oleh perbedaan-perbedaan dalam sistem ekologis. Di sini maksudnya adalah lingkungan atau habitat. Dengan mengambil contoh penjelasan seperti kasus yang di Indonesia, ia menjelaskan adanya perbedaan antara Indonesia dalam dan Indonesia luar. Indonesia dalam itu maksudnya adalah Pulau Jawa yang merupakan sistem ekologisnya padat karya yang ditandai oleh adanya pertanian padi, tebu, dan tanaman lainnya yang membutuhkan iklim tropis dan semi-tropis serta membutuhkan banyak air. Sementara Indonesia luar dipresentasikan oleh pertanian yang padat tanah atau padat modal, produk padat karya seperti produk tambang, produk karet, dan kelapa sawit. Dualisme yang ketiga yaitu dualisme teknologi yang dikemukakan oleh Benjamin Higgins. Dualisme teknologi ini merupakan keadaan di mana dalam suatu kegiatan ekonomi menggunakan teknik produksi dan organisasi produksi yang berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya, dan pada akhirnya menimbulkan tingkat produktivitas yang sangat berbeda. Contohnya, teknologi modern dengan teknologi tradisional, teknologi modern dengan teknologi rendah, dan penggunaan modal yang lebih banyak menyebabkan timbulnya perbedaan produktivitas. Dualisme yang keempat yaitu dualisme finansial yang dikemukakan oleh Lamin pada tahun 1967. Ia membuat analisis mengenai pasar uang yang terdapat di dalam negara yang sedang berkembang itu dan menunjukkan adanya dualisme finansial. Dualisme yang seperti apa? Yang pertama itu pasar uang yang terkelola dengan baik, dan yang kedua itu pasar uang yang tidak terkelola dengan baik. Dualisme yang kelima yaitu dualisme regional. Regional ini adalah ketidakseimbangan tingkat pembangunan antar berbagai daerah dalam suatu negara. Contohnya seperti negara maju, ketimpangan di negara maju itu rendah. Sedangkan di negara yang sedang berkembang, ketimpangannya itu sangat tinggi dibanding negara maju.
Contoh dualisme yang lainnya yaitu dualisme antara kota dan desa, antara ibu kota dan daerah lain, Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Yang terakhir yaitu dampak dualisme terhadap pembangunan. Dualisme menyebabkan mekanisme pasar tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan sumber daya yang tersedia itu tidak dapat digunakan secara efisien. Penggunaan teknologi yang terlalu tinggi di sektor modern cenderung mempersulit proses perkembangan kesempatan kerja di sektor modern tersebut, sehingga akan menambah kerumitan masalah pengangguran. Sebagian besar kegiatan ekonomi di negara yang sedang berkembang ini relatif miskin dan masih menggunakan teknik-teknik yang sederhana dan didasarkan kepada pola pemikiran masyarakat tradisional, sehingga produktivitas rendah dan usaha untuk melakukan pembaharuan itu sangat terbatas. Ciri-ciri masyarakat tradisional. Mudah-mudahan kita nggak tergolong kepada ciri-ciri masyarakat tradisional ya. Ciri yang pertama, taraf pendidikan sebagian besar masyarakatnya masih sangat rendah. Yang kedua, cara hidup dan pola pikir masih dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, adat istiadat yang telah dipraktekkan secara turun-menurun nenek moyang, dan pandangan hidup mereka masih bersifat menyerahkan diri atau pasrah kepada kekuasaan alam. Kemudian sisa-sisa feodalisme masih sangat dirasakan dalam kehidupan sosial di antara berbagai golongan masyarakat. Dan ciri-ciri kehidupan bermasyarakat tradisional menimbulkan beberapa macam ketidaksempurnaan pasar. Semestinya dalam suatu pasar yang sempurna, faktor-faktor produksi mempunyai mobilitas yang sangat tinggi dan dapat saling menggantikan satu sama lain. Dan oleh karena itu, produk marginal faktor produksi akan sama besarnya pada masing-masing sektor, dan seterusnya akan mengakibatkan tingkat upah akan sama besarnya pada tiap-tiap sektor. Keadaan ketidaksempurnaan pasar. Yang pertama, kekurangan pengetahuan masyarakat mengenai keadaan pasar. Yang kedua, pekerja tidak menyadari tentang adanya kesempatan kerja yang lebih baik di sektor atau di daerah lain. Yang ketiga, para petani tidak mengetahui adanya cara-cara berproduksi yang lebih baik. Yang kelima, para pengusaha tidak menyadari tentang adanya kemungkinan untuk mengembangkan pasar di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kelima, adanya kekuatan monopoli dalam memperdagangkan hasil sektor tradisional yang dilakukan oleh pedagang perantara. Dan yang keenam, kekuasaan untuk menentukan harga dan cara-cara penjualan berada di tangan tengkulak atau pengijon dan perantara lainnya. Selanjutnya, efisiensi kegiatan ekonomi. Kurva yang ditampilkan kali ini kita dapat melihat tingkat efisiensi kegiatan ekonominya. Pada garis melengkung AKB PKQ itu adalah kurva menunjukkan production possibilities curve, atau artinya tingkat kemampuan mereka memproduksinya sanggupnya pada garis A ke B, P, dan Q. Nah, pada gambar ini atau pada kurva ini kita mengasumsikan sebuah negara itu menghasilkan dua macam produk. Yang pertama produk pertanian dan yang kedua barang industri. Makin jauh dari titik pusat, maka produksi barang dan jasa itu artinya semakin meningkat.
Apabila gabungan produksi, produk industri, dan produk pertanian itu ditunjukkan oleh salah satu titik pada kurva tersebut, maka keadaan tersebut berarti bahwa setiap sumber daya yang tersedia di negara tersebut itu sudah digunakan secara penuh atau full employment. Negara yang lebih maju memiliki kemampuan produksinya itu lebih besar daripada negara yang lebih miskin. Nah, kita asumsikan kemampuan produksi kurva PQ itu lebih tinggi dibanding garis melengkung AB. Jadi, yang PQ ini adalah negara yang kaya, yang AB itu adalah negara miskin atau negara yang sedang berkembang. Pada umumnya, tingkat produksi yang dicapai pada negara yang lebih miskin atau negara yang sedang berkembang itu pada titik di bawah kurva PPC atau di bawah kurva AB. Kita asumsikan pada titik M. Dan apabila kemampuan produksinya hanya pada titik M, itu artinya negara tersebut tidak melakukan produksi secara maksimal, belum menyentuh garis AB. Dan dengan mengerahkan faktor-faktor produksi yang ada, kapasitas produksi dapat ditingkatkan lagi atau diperbesar lagi. Seperti yang ditunjukkan pada titik N1 dan N2. Titik N1 ini menunjukkan bahwa tingkat produksi atas produk pertanian itu menjadi lebih tinggi. Dan kalau N2 itu menggambarkan bahwa pertambahan produksi yang terjadi pada sektor industri. Kesimpulannya adalah efisiensi kegiatan ekonomi itu terjadi apabila titik-titik produksinya atau kombinasi produksi barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara itu menyentuh atau menyinggung pada kurva PPC-nya atau Production Possibilities Curve-nya. Hambatan dualisme teknologi terhadap pembangunan ekonomi. Dualisme teknologi terlahir sebagai akibat dari penguasaan modal asing atas sektor-sektor modern. Karena sebagian besar keuntungan yang diperoleh modal asing tersebut akan dibawa ke luar negeri, sehingga dampaknya akan mengurangi potensi tabungan yang dapat dijadikan modal di dalam negeri untuk diinvestasikan di dalam negeri. Hal tersebut dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Selanjutnya, dampak negatif dualisme teknologi. Dampak negatif dualisme teknologi ada 3 diantaranya, yaitu membatasi kemampuan sektor modern dalam menciptakan kesempatan kerja. Yang kedua, membatasi kemampuan sektor pertanian untuk berkembang. Dan yang ketiga yaitu memperburuk masalah pengangguran. Harus pula dipahami bahwa adanya teknologi modern di negara yang sedang berkembang akan memungkinkan mempercepat pertumbuhan ekonominya. Di banyak negara, sektor industri merupakan sektor yang mampu mendorong pertumbuhan yang jauh lebih pesat. Dan lebih jauh lagi, dari analisis teoritis dan penelitian empiris telah membuktikan bahwa kemajuan teknologi itu merupakan suatu faktor penentu utama dari laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dari hal-hal tersebut dapatlah disimpulkan bahwa dualisme teknologi tidak menimbulkan akibat buruk terhadap laju pembangunan, melainkan keharmonisan suatu proses pembangunan. Selesai sudah materi kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.
Dan seperti biasa, persiapkan kertas dan alat tulis saudara, dan kita akan memulai kuis. Bahan kuis akan di-share di e-learning kampus. See you. Assalamualaikum.